Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Saya melihat ada 6 pemain yang menjaga dia. Dengan begitu, sulit bagi siapapun untuk bergerak, tidak hanya Haaland. Kami memiliki peluang tetapi tidak menyelesaikannya karena mereka memiliki kiper yang juga luar biasa. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Seperti biasanya, pasca pertandingan, gua akan bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Di Cerewetin Inter hari ini, gua akan bacain statement di konferensi pers pasca pertandingan melawan City. Tapi sebelumnya, wah ini dalam rangka pemanasan, ingat loh, Senin dini hari nanti akan ada Derby della Madonnina teman-teman. Nah, gue mau bikin giveaway berhadiah food card nih dengan gambar Lautaro Martinez. Untuk informasi lebih lanjut tebak skornya, teman-teman langsung aja meluncur ke Instagram gue @cekinggita. Oke deh, langsung aja kita mulai Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Ada beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita. Yang pertama, ini dari data Opta, ternyata hasil 0-0 melawan City merupakan hasil imbang kelima dari 7 pertandingan di semua kompetisi yang dilakukan oleh Inter. Dan ternyata ini adalah jumlah yang sama dalam 30 pertandingan terakhir. Ini maksudnya teman-teman, dari 30 pertandingan terakhir Inter, total Inter hasil seri cuma 5 kali. Tetapi 5 hasil seri tersebut didapatkan di 7 pertandingan terakhir. Wah ini gawat banget, 7 pertandingan terakhir kita trennya sangat buruk teman-teman. Apakah ini tanda bahaya? Lalu kemudian lanjut berita yang kedua dari arena Liga Champions. Inter total ternyata baru kalah 3 kali saja dalam 21 pertandingan terakhir di Liga Champions. Total dari 21 pertandingan, Inter menang 11 kali, seri 7 kali, dan kalah 3 kali. Ya lumayan lah ya teman-teman ya. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi dari media FC Internews. Mereka mengabarkan bahwa Federico Di Marco telah kembali berlatih bersama tim. Kemungkinan besar Di Marco akan siap tampil di derby nanti walaupun cuma menjadi pemain cadangan. Wah ini kabar yang sangat amat bagus. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman, ini lebih terkait Serie A. Di sini dikatakan bahwa organisasi Serie A, Lega Serie A, telah menyepakati perjanjian dengan Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, dan Asosiasi Wasit AIA. Mereka mengumumkan bahwa mulai Giornata kelima, salah satunya adalah di derby nanti, semua wasit akan dilengkapi oleh pesan VAR yang terdapat pada perangkat lunak yang dipasang di jam tangan yang akan digunakan oleh wasit. Pesan yang diterima wasit akan didapatkan langsung dari ruang VAR sehingga menjamin komunikasi antara ruang VAR dan wasit akan terus berjalan lancar walaupun terjadi gangguan di sistem audio. Ya ini semacam smartwatch ya berarti ya teman-teman ya. Udah hal lazim lah ya di kehidupan kita, bisa baca WhatsApp, baca text message melalui jam. Nah ini sekarang diimplementasikan di jam tangannya wasit. Jadi kalau audio mereka bermasalah atau suara stadion terlalu bergemuruh, nah mereka sekarang sudah bisa membaca pesan melalui jam tangannya. Wah ini kemajuan yang sangat bagus untuk Serie A. Lalu kemudian yang berikutnya, gua akan bacain statement menarik dari sesi konferensi pers pasca pertandingan melawan City. Yang pertama ada dari Hakan Çalhanoğlu. Dia ditanya oleh jurnalis ya, bagaimana jalannya pertandingan. Hakan Çalhanoğlu bilang begini, kami menikmati bermain melawan tim yang sangat kuat. Kami bisa saja menang dengan keberanian dan pengorbanan. Kami telah menunjukkan bahwa kami bisa bersaing. Kami bisa sepenuhnya bahagia malam ini. Kami semua mengharapkan atmosfer yang jauh lebih panas. Sebenarnya saya rasa jika pertandingan ini dimainkan di San Siro, kami akan menang. Suasana tidak seperti yang kami harapkan, tetapi itu tidak masalah. Kami ingin terus bermain seperti ini, menunjukkan bahwa Inter ada di antara tim-tim terbaik di dunia. Kedepan, bermain di kandang melawan tim-tim besar tidaklah mudah, tetapi kami akan melakukannya dengan baik dan kami akan menikmati setiap pertandingan. Saya rasa kedua tim baik Inter maupun City puas dengan 1 poin. Kami sebetulnya menginginkan 3 poin, tetapi dalam hal ini kami tidak mungkin tidak bahagia dengan 1 poin yang telah diraih. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya ke Çalhanoğlu terkait derby, apakah Anda sudah memikirkannya? Çalhanoğlu menjawab begini, tidak, saya belum memikirkannya sekarang. Saya ingin bersantai sejenak, mengumpulkan energi. Kami akan mulai memikirkan derby di hari esok. Lalu kemudian statement berikutnya ada dari Nicolo Barella teman-teman. Dia ditanya juga tentang jalannya pertandingan. Barella bilang begini,
Senang bermain di partai sebesar ini melawan tim-tim hebat. Kedua tim adalah tim yang kuat, menampilkan performa yang hebat, menunjukkan bahwa mengapa kami bisa berada di final 2 tahun yang lalu. Kami bersenang-senang sambil menunjukkan bahwa kami bisa bersaing dengan siapa saja. Ini adalah hal yang paling penting. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya ke Barella, apakah Anda menyesal ada banyak peluang yang tidak terjadi gol? Lalu Barella menjawab begini, pasti tentu saja ada penyesalan. Kami memiliki peluang tapi mereka juga demikian banyak membuang peluang. Dalam pertandingan seperti ini, satu momen seringkali menentukan pertandingan. Kami akan menerima bagian terbaiknya. Lalu kemudian Barella melanjutkan, semua orang telah memberikan 100%, bahkan mereka yang masuk dari bangku cadangan. Untuk menyelesaikan musim ini sampai akhir kami membutuhkan semua orang. Seperti halnya pertandingan di Monza, di mana kami mendapatkan kesulitan. Hari ini kami telah menunjukkan bahwa kami semua pemain siap membantu tim kapan saja. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya ke Barella pertanyaan yang sama seperti ke Hakan Calhanoglu ya. Jurnalisnya bertanya terkait derby. Barella menjawab begini, Milan tentu saja akan memberikan kami kesulitan dan itu adalah hal normal. Partai derby adalah partai yang penting secara emosional. Tidak penting bagaimanapun kami nanti, tetapi kami harus melakukan hal yang terbaik di lapangan. Kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan derby. Lalu lanjut teman-teman, yang berikutnya ada statement dari gelandang baru kita yang berharga 0 rupiah ya, Piotr Zielinski. Dia bilang begini, ini adalah pertandingan yang luar biasa. Saya ingin berterima kasih kepada pelatih atas kesempatan yang diberikan. Kami bermain setara dengan salah satu tim terbaik di dunia. Ini adalah hasil imbang yang bagus, tetapi sebetulnya kami bisa saja menang. Pelatih telah mempersiapkan semuanya dengan baik. Semuanya dimulai dari para penyerang yang harus menjadi bek pertama. Mereka harus ikut membantu pertahanan. Kami tahu bahwa setiap pemain harus rela menderita. Kami memiliki lini tengah yang kuat. Kami merespon lini tengah City dengan baik. Kami berharap bisa terus melanjutkan performa baik seperti ini. Lalu kemudian Zielinski ditanya oleh jurnalis, bagaimana progres Anda integrasi dengan tim? Zielinski menjawab begini, kami memiliki 6 pemain hebat di lini tengah dan pelatih selalu melakukan yang terbaik untuk memilih 3 yang akan dipasang sebagai starter. Tetapi pada dasarnya kami berenam siap ditampilkan kapanpun juga. Lalu berikutnya ada statement dari center back asal Jerman yang menggantikan posisi Pavard di partai yang sangat besar ya, Jan Bisek. Dia bilang begini teman-teman, kami memiliki strategi yang bagus. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. City memiliki banyak pemain kelas dunia dan kami tahu bahwa kami harus baik dalam bertahan. Banyak pemain yang berkorban demi tim ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya ke Bisek, bagaimana pendapat Anda tentang banyaknya peluang yang terbuang? Lalu Bisek menjawab begini, kami harusnya bisa memanfaatkan dengan lebih baik, terutama dalam pertandingan penting seperti ini. Kami tidak berhasil memanfaatkan beberapa peluang, yang mana apabila kami berhasil mencetak gol, maka pertandingan akan terbuka. Lalu kemudian berikutnya ada statement dari Augusto teman-teman, wingback kiri asal Brazil yang menggantikan posisinya Di Marco. Augusto bilang begini, ini adalah pertandingan yang hebat. Kami tidak akan mudah mendapatkan 1 poin di sini. Kami mendapatkan hasil imbang yang bagus, yang mana bisa saja kami menang. Kami sudah menyadari sejak awal bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami menghadapi tim yang bagus dalam penguasaan bola. Kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan, tetapi hasil imbang menurut saya sudah cukup. Pada akhirnya ini adalah poin yang bagus untuk menjadi modal perjalanan kami. Sangat setuju sama statementnya Augusto. Lalu yang berikutnya lagi ada statement dari pelatih terbaik di dunia, Simone Inzaghi teman-teman. Inzaghi bilang begini tentang jalannya pertandingan. Penilaian terhadap saya selalu atas dasar hasil pertandingan. Di minggu lalu di partai lawan Monza, saya membaca banyak yang mengkritik saya atas pilihan-pilihan di strategi rotasi yang saya gunakan. Saya mendapatkan informasi ini karena ada yang menunjukkan beberapa berita dari koran. Namun pada hari ini, koran-koran pasti akan memberitakan hal sebaliknya. Kami mendapatkan 1 poin melawan tim yang sangat hebat. Tim bekerja dengan baik. Kami memiliki peluang menang lebih besar dibandingkan dengan ketika di Istanbul Final Champions 2 tahun yang lalu. Saat ini pertandingan lebih terbuka. Kami bermain dengan kualitas dan membuat mereka menderita. Lalu kemudian Inzaghi mengatakan, mengingat City adalah tim terbaik di dunia, kami telah memainkan 2 pertandingan dengan mereka dengan sangat seimbang, ditentukan dengan momen demi momen hal-hal kecil. Malam ini pertandingan berakhir dengan imbang. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya tentang susunan pemain yang dipilih oleh Inzaghi. Inzaghi bilang begini,
Berdasarkan apa yang saya lihat, tidak ada yang namanya rotasi. Semua pemain di Inter adalah pemain terbaik dan saya memilihnya berdasarkan evaluasi dari pertandingan ke pertandingan dari hari ke hari. Saya membuat pilihan demi kebaikan klub. Saya memiliki 22 pemain yang sama baiknya. Sayangnya, saya hanya bisa memainkan maksimal 15 pemain di setiap pertandingannya. Tetapi bagi saya tidak ada namanya rotasi. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, mana yang akan Anda pilih di pertandingan berikutnya? Apakah Zielinski atau Mkhitaryan? Kemudian Inzaghi bilang begini, keduanya pemain berkualitas. Saya memberikan kesempatan kepada Zielinski karena dia pantas mendapatkannya. Kami membutuhkan semua orang dengan jadwal pertandingan yang padat seperti ini. Lalu kemudian Inzaghi ditanya pendapatnya tentang Mahdi Taremi, penyerang kita asal Iran, teman-teman. Inzaghi bilang begini, dia adalah pemain penting yang telah memainkan pertandingan-pertandingan hebat. Dan pada saat itu saya lebih baik menggantikan Thuram di babak kedua karena dia telah bekerja keras dan siap bermain melawan City. Lalu kemudian Simone Inzaghi ditanya tentang peluang dari Matteo Darmian yang terbuang percuma. Simone Inzaghi terlihat membela Darmian banget, teman-teman. Inzaghi bilang begini, Darmian telah mengatakan kepada saya bahwa dia mendengar Barella meminta bola di belakang. Akan tetapi bek lawan melakukan antisipasi dengan baik. Jika tidak, maka Nicolo Barella memiliki peluang menembak ke gawang tanpa penjagaan. Lalu kemudian jurnalis bertanya kepada Inzaghi, apakah Anda sudah mempersiapkan partai derby nanti? Inzaghi bilang begini, kami tahu apa artinya derby bagi tim dan bagi para penggemar. Ini adalah partai yang luar biasa. Namun pertama-tama kami harus memulihkan energi terlebih dahulu. Besok kami akan kembali berlatih, melakukan persiapan untuk partai melawan Milan. Kami akan menghadapi tim yang sangat kuat. Lalu berikutnya ada dari pelatih City, teman-teman, Guardiola. Dia bilang begini, ini adalah pertandingan yang sulit. Kami tahu bahwa ini akan terjadi. Inter adalah tim yang luar biasa. Mereka bertahan dengan baik dan berbahaya saat serangan balik. Saya pikir hari ini kami bermain lebih baik dibandingkan di partai final. Namun kami kehilangan beberapa bola karena mereka mengisolasi kami. Kami memberi Lautaro beberapa peluang, tetapi Inter memang bagus. Barella juga sangat baik, begitu juga dengan Hakan Calhanoglu. Lalu kemudian Guardiola ditanya pendapatnya tentang Haaland yang kesulitan untuk mendapatkan peluang, kesulitan untuk mencetak gol di partai lawan Inter. Guardiola bilang begini, saya melihat ada 6 pemain yang menjaga dia. Dengan begitu sulit bagi siapapun untuk bergerak, tidak hanya Haaland. Kami memiliki peluang tetapi tidak menyelesaikannya karena mereka memiliki kiper yang juga luar biasa. Saya tidak mengharapkan banyak peluang ketika melawan mereka. Ketika mendapatkan sedikit peluang, saya pasti akan menghargainya. Dan saya menaruh rasa hormat untuk Inter. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Jangan lupa ikutan tebak skor ya untuk Derby della Madonnina. Silahkan langsung meluncur aja ke Instagram gua @cekinggita. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.